Halo semuanya, setiap hari kita kan dibanjiri banget sama informasi. Nah, pertanyaannya, gimana sih caranya kita bisa bedain mana yang beneran fakta dan mana yang cuma karangan? Tenang, di sini kita bakal bongkar rahasia membaca teks berita layaknya seorang profesional. Coba deh pikirin, setiap hari kita pasti ketemu berita. Entah itu dari koran, portal berita di HP, atau mungkin dari siaran TV. Bentuknya macam-macam banget kan? Tapi, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan nanya, sebenarnya apa sih inti dari sebuah teks berita? Apa yang bikin dia beda dari info-info lain yang kita lihat? Oke, mari kita bedah lebih dalam. Kita mulai dari bagian pertama, anatomi teks berita. Anggap aja setiap berita itu punya semacam resep rahasia atau cetak biru. Dan sekarang kita bakal coba pecahin kode itu bareng-bareng. Nah, ini poin yang penting banget. Nggak peduli kalian bacanya di mana, mau di TV, koran, atau di ponsel, jurnalisme yang baik itu punya struktur dasar yang sama persis. Ada polanya, ada resepnya. Dan kalau kita paham sama pola ini, kita udah selangkah lebih maju buat kenalin mana informasi yang bisa dipercaya. Ini dia jantung dari setiap berita, teras berita, atau sering disebut the lead. Ini tuh paragraf pertama yang isinya rangkuman semua informasi paling vital. Jadi kalaupun kalian cuma punya waktu 10 detik, baca bagian ini aja udah cukup buat tahu gambaran besar kejadiannya. Efisien banget kan? Dan yang jadi DNA dari teras berita itu ya, formula ini. Adik Simba. Ini alat paling dasar buat kita. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Gampangnya gini, kalau ada sebuah teks berita, terutama di awal-awalnya, nggak bisa jawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan jelas, nah kita udah harus mulai waspada. Oke, jadi kita udah tahu nih berita yang ideal itu kayak gimana. Tapi, di dunia digital sekarang ada musuh besarnya. Yep, kita masuk ke bagian kedua. Waspada berita palsu atau yang lebih kita kenal sebagai hoax. Pernah lihat judul yang kayak gini? Pasti sering banget. Judul-judul yang sengaja dibuat heboh dan mancing emosi ini tujuannya cuma satu, biar kalian ngeklik. Padahal seringkali isinya tuh nggak sepenting atau seakurat judulnya. Jadi, biar jelas ya, hoax itu apa sih? Sederhananya, ini adalah informasi bohong. Tapi kuncinya di sini, informasinya sengaja dibuat untuk menipu. Jadi ini bukan sekedar salah ketik atau keliru info, ini memang ada niat buruk di baliknya. Nah, gambar ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Di sebelah kiri, kita lihat postingan media sosial yang isinya panik, penuh opini, dan sumbernya nggak jelas dari mana. Bandingkan sama yang kanan, sebuah laporan berita resmi yang rapi, terstruktur, dan mengutip pihak yang berwenang. Kelihatan banget kan kontrasnya antara kekacauan dan kejelasan? Tapi tenang, kita bukannya nggak bisa berbuat apa-apa. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Gimana cara melawannya? Anggap aja ini perangkat buat kalian, biar bisa jadi pembaca berita yang cerdas dan nggak gampang dibohongi. Poin utamanya adalah ini. Kekuatan itu ada di tangan kita sendiri. Kita semua punya kemampuan buat membedakan mana fakta dan mana fiksi. Anggap aja panduan berikutnya ini sebagai perisai digital kita buat menjelajahi dunia informasi yang super ramai ini. Yuk, kita pecah jadi dua bagian simpel. Di satu sisi, hindari judul-judul yang mancing amarah, situs web yang aneh-aneh, atau berita yang cuma ngandelin satu sumber. Nah, di sisi lain, lakukan kebalikannya. Selalu bandingkan sama media resmi, cek alamat situsnya, dan fokus cari fakta, bukan sekedar opini. Mulai sekarang, yuk kita jadi detektif informasi. Sebelum percaya atau nge-share berita, coba tanya ke diri sendiri dulu. 1, ini judulnya kok kayak sengaja bikin gue emosi ya? 2, siapa sih sumber aslinya? 3, media lain yang terpercaya ada yang liput ini juga nggak? Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini bisa jadi filter kita yang paling kuat. Oke, kita udah belajar cara membaca dan menyaring informasi. Sekarang, yuk kita naik satu level lagi. Di bagian terakhir ini, kita bakal bongkar rahasia dapur redaksi, yaitu gimana sih sebenarnya teks berita yang baik itu dibuat. Coba diperhatiin, prosesnya itu terstruktur banget. Ini bukan cuma sekedar nulis opini. Semuanya berawal dari sumber, terus kumpulin fakta pakai adik Simba, baru bikin draft, disunting dengan ketat, dan ini yang menarik, judul itu dibuat paling akhir, bukan di awal. Kenapa? Soalnya judul itu tugasnya merangkum fakta, bukan memancing emosi. Jadi, kesimpulannya jurnalisme yang baik itu bukan sihir, bukan sulap, nggak muncul gitu aja. Ini adalah sebuah proses, sebuah disiplin yang landasannya itu fakta yang bisa dicek, struktur yang logis, dan yang paling penting, rasa tanggung jawab ke kita semua, para pembaca. Kita udah membedah semuanya, mulai dari anatomi teks berita, cara mengenali hoax, sampai proses di balik layar pembuatannya. Sekarang ada satu pertanyaan terakhir dari saya buat kalian renungkan.
Setelah tahu semua ini, kira-kira cara kalian membaca berita mulai besok bakal berubah nggak?